Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjut saja, diulang tadi mungkin tentang menumbuhkan kesadaran literasi digital yang memang juga kami akan hanya membahas gitu ya mengenai hal ini. Kemudian tadi di sini sempat sudah dipaparkan ya mengenai mengapa perlu literasi digital. Nah, rekan-rekan juga tadi sudah memaparkan gitu ya untuk mengetahui informasi yang lebih terbaru, terupdate gitu. Kemudian terhindar dari penipuan, juga menambah wawasan dari teman-teman sendiri. Itu mungkin ada Excel mangga. Bisa dilihat ya dari PowerPoint yang telah ditampilkan. Di sini ada urutan literasi gitu ya. Yang pertama itu tahun 2011 ya di Indonesia itu peringkat ke-42 dari 54 negara. Nah, untuk PIRS, PI. Nah, untuk PISA tahun 2009 ada di peringkat ke-57 dari 56 negara. Dan 2012 peringkat ke-64 dari 65 negara. Untuk tahun 2015, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 70 negara. Nah, untuk INAP, tahun 2016, nilai kemampuan membaca di Indonesia itu 46,83%. Jadi, ini tuh termasuk kurang ya dalam literasi digital di Indonesia. Mungkin seperti itu. Bisa kita lihat ya dalam gambar tersebut itu, mulai dari anak kecil, orang dewasa, remaja, dan juga yang sudah lanjut usia itu di gambar tersebut itu menggunakan alat teknologi, nah terkhususnya HP. Nah, dalam bidang teknologi sendiri, khususnya informasi dan komunikasi literasi digital, itu kaitannya dengan kemampuan penggunaannya. Nah, sedangkan dalam gambar tersebut, baik umur dari anak kecil sampai yang umur sudah lanjut usia, mereka mampu menggunakan teknologi. Kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Nah, kecakapan dalam penggunaan literasi digital juga mencakup kemampuan untuk menemukan, mengajarkan, mengevaluasi, dan juga menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Nah, jadi dalam menggunakan teknologi ini bukan hanya memainkan saja untuk kesenangan, melainkan dalam menggunakan teknologi kita juga harus menggunakannya sebijak mungkin, khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi dan dapat bermanfaat bagi penggunaannya sendiri, terkhusus kita sebagai ya sebijak mungkin, khususnya dan serahkan kepada pemateri berikut. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai 3 cara membangkitkan semangat literasi. Yang pertama, coba bangun rutinitas dengan membaca selama kurang lebih 15 menit. Jadi pertama-tama kita itu membiasakan diri terlebih dahulu untuk membaca selama 15 menit setiap hari. Awali dengan bacaan-bacaan yang disukai, misalkan seperti novel, seperti itu. Lalu kita mulai mencari sumber baca lainnya, baik berupa jurnal, koran, atau berita-berita bacaan. Nah, setelah kita membaca, kita menganalisis hasil dari bacaan kita yang tentunya nanti diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Misal kita membaca mengenai tips and trik cara hidup sehat. Nah, nanti kan pasti kita disarankan untuk berolahraga, makan makanan yang bergizi. Nah, nanti itu tuh diimplementasikan atau diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi 3 cara membangkitkan semangat literasi itu yang pertama mencoba membangun rutinitas untuk membaca. Terus yang kedua mulai mencari sumber bacaan lainnya supaya kita makin suka untuk membaca, lalu kita mengimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian. Untuk selanjutnya yaitu cara mencari informasi digital penunjang pembelajaran. Yang pertama yaitu kalian bisa mencarinya di Perpusnas. Nah, Perpusnas ini sendiri merupakan perpustakaan nasional, yaitu lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Presiden. Nah, Perpusnas ini menyediakan sama seperti perpustakaan lainnya, yaitu menyediakan buku. Nah, bedanya Perpusnas ini memiliki buku paling lengkap. Nah, kalian kedua, teman-teman semua bisa mengakses di Jurnal Sinta. Nah, Jurnal Sinta sendiri ini merupakan tempat jurnal-jurnal yang sudah terintegrasi dengan penilaian. Nah, bisa dijadikan sumber dan bahan belajar rekan-rekan. Untuk yang ketiga yaitu Digital Collection. Nah, Digital Collection ini sendiri menyediakan foto-foto lawas atau gambar-gambar lama yang bisa kalian gunakan untuk mencari referensi-referensi
foto-foto dan gambar-gambar lama ya. Yang keempat yaitu Google Site. Nah, Google Site sendiri merupakan solusi untuk rekan-rekan yang ingin membuat situs atau website. Nah, membantu kalian untuk membuat website untuk menemukan informasi. Kelima yaitu Andri. Andri sendiri merupakan tempat disimpannya dokumen-dokumen yang dari waktu ke waktu dalam bentuk arsip nasional yang bisa kalian jadikan sebagai bahan referensi untuk tugas atau kalian ingin membuat karya ilmiah sendiri. Nah, mungkin cukup sekian ya dari presentasi kami. Silakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih, jaga kesehatan mental. Next slide. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan adalah apa itu kesehatan mental. Yang kedua, apa gejala gangguan mental. Yang ketiga, mengapa ciri-ciri gangguan mental. Yang keempat, bagaimana cara mempromosikan kesehatan mental. Dan yang kelima, bagaimana upaya menjaga kesehatan mental. Dari pematerian pertama kepada rekan saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental menurut ilmu paham kedokteran juga merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan individu tersebut. Dilanjutkan ke pemaparan materi yang kedua, yaitu tentang gangguan kesehatan mental. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit berbagi pada kalian tentang gejala gangguan pada mental. Pertama ini adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku merupakan tanda penyakit pada mental seseorang yang tergolong mudah kita sadari melalui aktivitas sehari-hari baik di rumah, kampus, atau sekolah. Ketika seseorang menjadi lebih sering bertingkah, kasar, hingga berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan pada seseorang lain padahal sebelumnya tidak. Ini cenderung lebih kita curiga ya, karena itu saja mungkin. Kita semua juga melihat perubahan perilaku pada seseorang ini seperti menjadi lebih mudah marah dan merasa frustasi. Lanjut, yang kedua adalah perubahan di mood ya. Karena penyakit mental lainnya adalah pada mood atau suasana hati yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berlangsung mungkin sebentar hingga dalam jangka waktu yang tidak menentu. Yang ketiga adalah kesulitan dalam berkonsentrasi. Seseorang yang menderita gangguan mental cenderung sulit fokus memperhatikan dalam waktu yang jangka yang sangat lama. Selain itu, mereka juga memiliki kesulitan untuk duduk diam dan membaca. Karena penyakit mental yang satu ini dapat menyebabkan menurunnya performa di sekolah, kampus, juga perkembangannya dalam otak. Yang keempat, penurunan berat badan. Mungkin kalian perlu ketahui ya bahwa gangguan mental juga dapat mempengaruhi kondisi fisik diri sendiri. Bahaya ya kalau bisa memiliki diri sendiri sangat merugikan. Mungkin perlu diperhatikan juga saat seseorang mengalami kekhawatiran serta rasa takut berlebihan. Perasaan ini dapat berujung pada keinginannya untuk menyakiti diri sendiri. Yang keenam, mungkin berbagai masalah kesehatan, penyakit atau gangguan mental juga dapat ditandai dengan masalah pada kesehatannya. Misal anak mengalami sakit kepala, sakit perut yang berkelanjutan. Yang ketujuh, perasaan yang intens. Seseorang kadang menghadapi perasaan takut berlebihan tanpa alasan. Itu seperti menangis, berteriak, atau mual, disertai dengan perasaan yang sangat intens. Perasaan ini pun dapat menyebabkan efek seperti kesulitan bernapas, jantung berdebar kencang, atau bernapas dengan cepat, yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Mungkin penyampaian ini saya dicukupkan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ilham. Untuk materi selanjutnya, boleh di next slide. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri kesehatan mental yang baik akan dipaparkan oleh saya sendiri. Anak remaja dengan kesehatan mental yang baik seringkali memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merasa lebih bahagia dan lebih positif tentang diri mereka sendiri dan menikmati hidup. Dengan kata lain, itu disebut dengan self-love atau mencintai diri sendiri. Tidak mementingkan omongan orang lain. Yang kedua, yaitu bangkit kembali dari kekesalan dan kekecewaan. Kesal dan kecewa itu wajar, tapi jangan terlalu berlarut-larut.
karena kita harus ingat impian dan tujuan kita, terus bangkit kembali. Yang ketiga yaitu memiliki hubungan yang baik, yang lebih baik, dan lebih sehat dengan keluarga dan teman. Seperti selalu menjaga hubungan baik dan komunikasi dengan keluarga, teman, sahabat, atau pasangan untuk selalu harmonis. Yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat. Karena dengan menjaga pola makan dan olahraga bisa membantu menenangkan pikiran. Selanjutnya yaitu terlibat dalam kegiatan, seperti melibatkan diri dari kesibukan yang bernilai manfaat, contohnya membantu orang tua. Karena selain bermanfaat, kita juga bisa lebih dekat dengan orang tua dan mendapatkan pahala. Yang selanjutnya memiliki rasa pencapaian. Berarti kita merasa puas atas apa yang telah kita capai atau dengan kata lain yaitu bersyukur. Yang selanjutnya yaitu bisa bersantai dan tidur nyenyak. Karena istirahat merupakan kunci dari segala hal dan istirahat juga memiliki pengaruh terhadap mental seseorang. Yang terakhir yaitu merasa nyaman di komunitas mereka. Berarti kamu sedang berada dalam lingkungan yang sehat dan tidak toksik. Seperti itu. Dilanjut ke pemateri selanjutnya oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Untuk materi selanjutnya ada tentang bagaimana sih mempromosikan kesehatan mental bagi remaja. Nah, perlu kalian ketahui bahwa cinta, dukungan, serta hubungan yang kuat dengan keluarga dan orang-orang terdekat dapat memiliki pengaruh yang positif bagi kesehatan mental untuk remaja. Menurut WHO sendiri, promosi kesehatan mental bertujuan untuk mempromosikan kesehatan mental yang positif. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis, kompetensi, ketahanan manusia, serta menciptakan kondisi dan lingkungan hidup yang mendukung. Yang selanjutnya ada beberapa cara untuk mempromosikan kesehatan mental bagi remaja. Yang pertama yaitu dengan menunjukkan cinta, kasih sayang, dan perhatian terhadap anak remaja tersebut. Untuk yang kedua, menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan apa yang terjadi dalam kehidupan anak Anda. Jadi berikanlah pujian terhadap apa yang anak Anda lakukan, serta berikan poin bagus agar mereka lebih lagi. Untuk yang selanjutnya, untuk yang ketiga, nikmati dan habiskan waktu bersama dengan anak Anda dan juga buah keluarga agar kondisi kesehatan mental anak dapat terjaga. Yang keempat, dorong anak Anda untuk berbicara tentang perasaannya dengan Anda, karena hal ini penting untuk anak agar merasa bahwa mereka tidak harus melalui segala sesuatunya dengan sendiri. Jadi Anda dan anak Anda bisa bekerja sama untuk menemukan suatu solusi dari sebuah masalah. Yang kelima, tangani segera masalah saat mereka muncul daripada membiarkan masalah itu tersebut. Yang keenam, berbicaralah dengan anggota keluarga yang Anda percayai seperti teman, orang tua, guru, bahwa Anda itu memiliki kekhawatiran dan jika Anda merasa membutuhkan lebih banyak bantuan, bicaralah dengan dokter umum atau profesional kesehatan lainnya mengenai kondisi mental Anda. Untuk yang selanjutnya ini kondisi fisik juga termasuk ke dalam bagian dari kesehatan mental. Nah, untuk membantu menjaga anak Anda tetap sehat secara emosional dan fisik, dorong anak Anda untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, tetap aktif. Dengan menjaga keaktifan, kebugaran fisik akan membantu anak tetap sehat dan memiliki lebih banyak energi, rasa percaya diri, dan dapat mengelola stresnya. Yang kedua, kembangkan dan pertahankan kebiasaan makan yang sehat. Yang ketiga, tidur dengan teratur, karena tidur yang berkualitas akan membantu anak untuk mengelola kehidupan yang sibuk, stres, dan tanggung jawab. Yang terakhir, hindari untuk mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan yang terlarang. Pemaparan materi yang terakhir mungkin ya, itu akan dipaparkan oleh rekan saya, Suci, dipersilakan. Saya menjaga kesehatan mental. Hal utama untuk menjaga kesehatan mental kita itu dengan ngobrol atau mengungkapin permasalahan ataupun beban pikiran yang sedang dialami. Yang kita rasa itu sulit untuk diselesaikan atau kita bingung untuk nyari solusinya itu gimana. Bukan remaja saja yang tidak bisa untuk nyari solusi untuk permasalahannya sendiri, orang dewasa juga sama. Mereka kadang butuh seseorang untuk membantu permasalahan mereka. Jadi kita nggak usah khawatir, sungkan, ataupun malu untuk mengungkapin beban pikiran yang ada di kepala kita. Bisa upaya lain untuk menjaga kesehatan mental juga bisa dengan istirahat yang cukup, makan makanan sehat dan teratur, olahraga, atau ngelakuin hobi yang disukai. Yang terakhir juga, jangan terlalu overthinking. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dan kesimpulan dari kami. Terima kasih.